Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, jadi di sini aku akan menceritakan lagi sebuah novel. Tetapi sebelum kita ke cerita novelnya, alangkah baiknya nih bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriani Febianti, langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video ataupun cerita novel terbaru dari channel aku. Oke, langsung saja kita ke cerita novelnya. Arumi keluar dari kamar setelah melihat Gibran sedikit tenang. Ia mengenakan hijab karena akan ada pengajian malam ini. Gibran sudah melarang Arumi untuk memberikan makanan buat pengajian. Tapi istrinya itu masih tetap melakukannya. Sama seperti saat pembayaran rumah sakit, Gibran ingin menggantikan biaya rumah sakit yang dibayar Arumi. Tapi wanita itu tak mau menerimanya. Alana duduk di sudut ruangan, masih terus menangis. Arumi mendekati dan memeluknya. Saat pengajian akan dimulai, tampak Juwana datang. Ia masuk ke rumah dengan langkah pasti. Gibran baru saja selesai berpakaian dan langsung bergabung dengan pelayat lainnya. Juwana duduk di antara ibu-ibu yang lainnya. Alana memandangi kedatangan Juwana dengan tatapan tajam. Setelah semua pelayat pulang, Juwana masih duduk di tempat semula. Alana berdiri dari duduknya dan mendekati Juwana. Gadis itu menarik kerudung yang menutupi kepala Juwana dan menarik rambutnya. Dasar perempuan jalang. Semua ini terjadi karena kau, ucap Alana menarik keras rambut Juwana. Lepaskan, Alana sakit, ucap Juwana. Arumi datang menghampiri, begitu juga dengan Gibran. Arumi menarik tangan Alana yang menggenggam rambut Juwana. Alana, lepaskan dek, gak boleh gini. Gara-gara wanita ini, ayah meninggal, mbak, ucap Alana. Semua takdir. Kamu harus ingat itu. Alana, jangan main kekerasan, lepaskan dek, ucap Gibran. Mas dan wanita sangat cocok, sama-sama pecundang dan pengkhianat, teriak Alana. Ibu yang sejak kepulangan para pelayat langsung masuk ke kamar. Keluar mendengar suara ribut, ia melihat Alana yang sedang marah dengan Juwana. Ibu mendekati putrinya. Alana, sudahlah nak. Jangan ada gunanya kamu marah-marah dan menyesali semua yang terjadi. Gak akan bisa mengembalikan ayah. Aku benci wanita ini. Aku juga benci sama Mas, teriak Alana, dan setelah itu masuk ke kamar. Arumi mengikuti Alana. Setelah Alana masuk ke kamar, ibu juga kembali masuk ke kamarnya. Hanya Manda yang masih melayani para pelayat yang tersisa. Yang tertinggal hanya keluarga terdekat hingga keluarga jauh. Gibran menarik tangan Juwana keluar dari rumah. Ia tak mau Manda juga ikut marah. Manda juga ikutan marah. Gibran malu dengan keluarganya yang rata-rata memang mengenal Juwana. Saat pacaran dulu, Gibran sering mengajak Juwana jika ada pertemuan keluarga. Pulanglah, jangan pernah datang lagi, ucap Gibran. Kenapa? Apa salah jika aku datang melayat? Salah, karena kehadiranmu tidak pernah diharapkan. Aku ini calon ibu dari anakmu. Apa salah? Aku datang melayat saat calon mertuaku meninggal. Salah. Sudah aku katakan dari tadi, sebelum Kamanda datang menemuimu dan terjadi keributan. Aku mohon pulanglah.
Kamu tahu gimana Kamanda kan? Oke, aku pulang. Tapi kamu harus janji besok aku ke apartemen. Aku sedang berduka, Juana. Mana mungkin aku meninggalkan rumah? Aku tak mau tahu. Aku ingin kamu datang. Besok aku usahakan. Sekarang kamu pulanglah, perintah Gibran lagi. Setelah Juana pergi, barulah Gibran masuk. Baru saja kakinya melangkah masuk, terdengar suara Kamanda. Sudah pergi simpananmu itu, ujar Kamanda. Jangan berkata begitu, Kak. Jadi, apa sebutan yang pantas buat seseorang wanita yang menjadi kekasih dari suami orang? Kak, kita sedang berduka. Aku tak mau pertengkaran. Aku minta maaf jika semua yang terjadi karena salahku. Baru kamu sadar akan kesalahanmu. Maaf, Kak, aku memang salah. Kakak pantas marah. Namun saat ini, aku minta Kamanda, tahan dulu kemarahannya. Apapun bisa kalian lakukan padaku nantinya. Gibran masuk ke kamar dan meninggalkan semua keluarganya yang masih tersisa. Di dalam kamar, Gibran menangis seorang diri. Seminggu setelah kepergian ayah, Gibran datang ke apartemen Juana. Ia telah mengantongi bukti jika wanita yang pernah menjadi kekasihnya itu selama 8 tahun itu ternyata seorang pengkhianat. Gibran merasa marah, sakit hati dan kecewa. Ia hampir saja akan menikahi Juana karena berpikir anak yang dikandung wanita itu adalah darah dagingnya. Pasti, apa yang Arumi rasakan lebih sakit dari yang aku rasakan saat ini. Arumi begitu baik dan telah memberikan seluruh hatinya hanya untukku. Tapi, aku membalas dengan pengkhianatan. Gibran memencet kode masuk apartemen yang ia beli untuk Juana. Mengingat semua itu, hatinya terasa sakit. Juana tega mengkhianati dirinya. Saat masuk ke apartemen, Gibran tak melihat ada Juana. Ia mencari ke setiap ruangan. Wanita yang dulu sangat ia cintai itu tidak ditemukan keberadaannya. Gibran masuk ke kamar Juana. Ia jadi teringat. Pagi itu bangun dalam keadaan hanya memakai pakaian dalam. Gibran memeriksa setiap laci di kamar, mencari bukti yang lebih banyak atas pengkhianatan Juana. Setelah hampir putus asa, akhirnya Gibran mendapatkan bukti. Ia melihat ada amplop coklat dan membukanya. Gibran menjatuhkan foto-foto itu karena rasa kagetnya. Di dalam amplop terdapat foto-foto vulgar Juana dengan pria yang Gibran ketahui adalah bosnya Juana. Ternyata selama ini aku emang telah dibohongi Juana, gumam Gibran. Ia mengutip foto-foto yang diserahkan di lantai itu. Berserakan di lantai itu. Dadanya terasa sesak melihat semua itu. Aku memang bodoh, tidak mengetahui dan mengenal Juana selama ini. Gibran mendengar suara langkah kaki. Ia segera keluar dari kamar. Tak ingin Juana tahu jika kamarnya telah diacak. Gibran duduk di meja makan sambil meneguk minuman untuk melegakan tenggorokannya yang terasa kering. Juana kaget melihat Gibran yang sedang duduk di meja makan. Kamu kapan? Kamu datang? Tumben kamu datang. Kenapa emang? Aku sering datang kan? Sejak kamu minta putus, kamu gak mau datang lagi. Aku mau mengajak kamu ke dokter. Aku udah bertanya dengan dokter kandungan jika tes DNA bisa dilakukan sejak kehamilan 10 minggu. Apa sampai detik ini kamu tak percaya jika ini anakmu? Antara percaya dengan tidak. Tes DNA untuk meyakinkan aku itu anakku, agar nantinya tidak ada keraguan.
Dan aku tak curiga lagi. Kenapa harus sekarang? Bukankah lebih akurat setelah anak kita lahir? Juana, lebih cepat, itu kan lebih baik. Jika telah terbukti darah dagingku, kita bisa secepatnya menikah. Aku tak menyangka kamu akan meragukan aku. Apakah 8 tahun hubungan kita belum juga membuat kamu yakin akan akan menikahiku? Jadi selama ini kamu hanya main-main. Pantas kamu tak mau saat aku mengajak nikah, Sili, ucap Juana. Dulu aku memang percaya denganmu hingga tega mengkhianati pernikahanku dengan Arumi. Tapi belakangan ini aku sadar jika selama ini aku bukan mencintaimu. Aku hanya terobsesi dan egois. Aku gak boleh terlalu menekan Juana agar ia menuruti mauku sampai ia mau tes DNA. Kenapa kamu gak percaya? Aku selalu setia denganmu, walau kamu tak juga mewujudkan janjimu untuk menikahiku. Ini foto siapa? Ucap Gibran, melempar foto yang ia dapat tadi. Gibran udah tak sabar ingin membuktikan jika penyelidikannya selama 1 minggu ini benar. Jika Juana ada kekasih lain. Juana kaget melihat foto-foto yang dilempar Gibran itu. Foto saat ia liburan bersama bosnya. Sejak Gibran menikah, Juana juga memiliki kekasih. Nah, cukup sekian cerita novelnya. Aku Fitriani Febianti, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.